Aku dan Axel datang ke kampus naik angkot. Motor Axel ada di bengkel karena ada kerusakan yang menyebabkan motornya mogok. Ini pertama kali Axel berangkat ke kampus setelah sebelumnya beristirahat di rumah sampai kakinya sembuh seperti sedia kala. Ketika kami berjalan beriringan di sepanjang koridor, tak sedikit yang menyapa sekaligus bersorak meledek. "Manten anyar nih, pengantin baru." Sepertinya rona merah tengah menghiasi wajahku. Malu sih diledek, tapi tak apa, kami sudah halal, jadi tak perlu malu. Hal yang tak terduga adalah saat kami berpapasan dengan Mas Saha. Ia mengulas senyum. Aku dan Axel mengangguk dan tersenyum. Pasca menikah dengan Alia, Mas Saha terlihat lebih ceria. Aku bahagia dengan pernikahan mereka. Aku selalu melihat chemistry yang kuat di antara mereka. Setiba di kelas, teman-teman menyambut kedatangan kami dengan ledekan-ledekan khas mereka. Mereka senang melihat Axel kembali ke kelas. Tapi yang lebih menarik perhatian mereka justru mengomentari status baru kami sebagai suami istri. Dito dan Devano, yang selalu menjadi terdepan untuk urusan meledek orang seolah tiada bosannya meledek Axel habis-habisan. "Papa, habis nikah auranya beda banget. Kelihatan lebih segar dan cerah," tukas Dito sembari menaikkan alisnya. Devano tertawa cekikikan. "Maklum, sudah ada yang mengurus. Ada yang masakin, ada yang mijitin, ada yang jadi tempat curhat, ada yang kasih semangat. Gak kayak kamu, Dit, selalu kesepian mengenaskan." Teman-teman yang lain tertawa. "Gimana sih rasanya menikah muda? Aku pengen." Sesa memilin rambutnya, menatapku dan Axel bergantian. Aku dan Axel saling berpandangan. "Rasanya luar biasa. Iya kan, Mah?" Axel menaikkan alisnya seakan meminta persetujuanku. Aku mengangguk. Aku bersyukur dengan pernikahan ini. Buat aku, menikah itu jembatan untuk beribadah. Ada hadis yang mengatakan bahwa Allah akan memberi pertolongan pada orang yang menikah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ada 3 orang yang akan mendapatkan pertolongan Allah. 1. Orang yang berjihad di jalan Allah. 2. Orang yang menikah demi menjaga kesucian dirinya. 3. Budak mukatab yang ingin membebaskan dirinya." Hadis riwayat An-Nasai nomor 3218, Tirmizi nomor 1655, Ibnu Majah nomor 2518. Al-Hafiz Abu Thohir mengatakan bahwa sanad hadis ini hasan. Banyak banget sih kebaikan yang aku dan Axel rasakan setelah menikah. Rasanya tak cukup kalau dijabarkan satu persatu. Aku jadi semangat belajar masak, lebih semangat kuliah karena ingin meraih masa depan bersama suami, belajar menghargai pasangan dan memahami, belajar lebih sabar dan dewasa menyikapi persoalan. Dan yang pasti, hati jauh lebih tenang dan aman karena ada seseorang yang berjuang bareng-bareng dan menemani saat susah maupun senang. Lanjutku. "Wah, sweet banget Mama, pengen nikah muda juga deh." Sesa menangkup pipinya sendiri dan mengurai senyum manisnya. "Kalau hal positif yang Papa dapat apa?" Aku jadi ikutan kepo. Luna ikut bergabung dalam obrolan kami. "Banyak banget, Lun. Yang pasti aku makin semangat belajar agama. Belajar jadi lebih menyenangkan karena ada yang sabar dan telaten membimbing. Aku lebih optimis dan mensyukuri hal-hal kecil yang dulu sering luput dari perhatianku. Mama selalu meyakinkanku bahwa aku mampu, dan dia membangkitkan kembali kepercayaan diriku. Alhamdulillah, indah banget yang namanya pacaran setelah menikah. Aku juga jadi lebih semangat kerja karena sekarang ada seseorang yang harus aku nafkahi." Axel melirikku dan mengulas senyum terbaik. "Cie, jadi pengen cepet nikah." Januar mengelus dagunya. "Tuh, nikah sama Sesa. Kayaknya udah ngebet pengen nikah." Dito melirik Sesa. Sesa membulatkan matanya. "Ngaco kamu. Tadi katanya bilang pengen nikah muda," ledek Dito. "Iya, tapi kan gak sama Januar," balas Sesa sedikit sewot. "Daripada sama ayang bebek yang katanya udah selingkuh, mending sama Januar, terbukti," jawab Dito seraya menunjukkan ibu jarinya. "Terbukti apa?" tanya Januar. "Terbukti setia," balas Dito singkat. "Aku juga kadang mikir pengen cepet nikah, tapi kayaknya belum siap juga," celoteh Syifa.
Nikah itu memang harus siap lahir batin sih. Kalau belum siap, jangan dipaksakan, tukasku segera. Kalau udah siap tapi belum nemu jodoh gimana? Tanya Luna. Ya bersabar aja, yakin aja kalau jodoh datang di saat yang tepat, balasku. Kadang ceweknya nunggu kepastian, tapi cowok nggak peka dan nggak tergerak untuk menghalalkan. Syifa kembali berkomentar. Berarti cowoknya memang belum pengen nikah. Cowok kalau belum siap menghalalkan ya jangan ngajak pacaran, Axel menimpali. Tapi Pah, sebenarnya pacaran itu ibarat nabung. Maksudnya kita mempersiapkan suatu hubungan untuk suatu saat dihalalkan. Selama proses pacaran kita belajar mengenal karakter pasangan kita. Jadi setelah nikah udah gak kaget, Devanu mengeluarkan argumennya. Pacaran ibarat nabung maksiat maksudnya. Sekarang aku mau tanya deh, pacaran lama apa jaminan akan berujung di pernikahan? Banyak juga yang bubar di tengah jalan. Lalu apa pacaran lama jaminan bakal langgeng saat nanti menikah? Banyak juga yang bercerai. Kalau soal mengenal karakter pasangan, kayaknya semua pasangan entah yang baru menikah atau sudah lama, akan selalu belajar untuk mengenal dan memahami karakter pasangan. Biasanya ada proses ta'aruf sebelum memutuskan untuk lanjut menikah atau tidak. Di proses ta'aruf ini, seseorang bisa mengenal karakter calon melalui pihak ketiga, juga membaca CV ta'aruf. Aku mencoba menjelaskan. Banyak yang berpandangan bahwa menikah tanpa pacaran diibaratkan membeli kucing dalam karung. Padahal tetap ada yang namanya mengenal karakter calon, tanpa melalui pacaran, tapi ta'aruf, ucapku kemudian. Devanu manggut-manggut. Aku agak gimana nih soal nabung maksiat, kalau semisal pacarannya nggak ngapa-ngapain, namanya nggak nabung maksiat kan? Yakin nggak ngapa-ngapain? Makan berdua? Pergi berduaan? Kalau Devanu mah aku yakin mainnya udah jauh. Gak mungkin gak ngapa-ngapain, cetus Axel disusul tawa yang lain. Gak jauh-jauh amat kok, paling banter ciuman doang, beneran. Devanu mengangkat dua jarinya. Ciuman juga udah bisa dibilang nabung maksiat lah, balas Axel. Cuma kalau lihat zaman sekarang, ciuman termasuk hal wajar sih Pah. Asal gak sampai jebol aja, sela Devanu. Jebol, emang lagi main bola terus ngegolin ke gawang. Axel memicingkan matanya. Teman-teman yang lain tertawa cekikikan. Sesuatu yang dianggap wajar bukan lantas hukumnya berubah jadi halal. Mungkin zaman sekarang namanya ciuman dianggap wajar, tapi yang namanya aturan agama itu tetap berlaku, gak pandang zaman, dan bisa jadi dari ciuman terus beralih ke hal-hal lain yang lebih berbahaya. Kita diperintahkan untuk tidak mendekati zina. Kutatap temanku satu persatu. Idealnya emang gitu sih, cuma kalau udah terlanjur, kok susah lepas ya. Rasanya ada yang kurang aja kalau pacaran gak dibubui ciuman. Tukas Devanu. Semua kembali ke diri masing-masing sih. Kalau tetap pada jalurmu, ya kamu harus siap dengan konsekuensinya. Segala hal, entah kebaikan atau kejahatan, sekecil apapun tak akan luput dari perhitungan. Ada balasannya. Manusia emang sudah fitrahnya punya nafsu, tapi kita juga dibekali akal untuk berpikir, untuk memilih mana yang baik, mana yang enggak. Kita bisa belajar untuk mengendalikan diri. Kalau kita bisa tetap menjaga langkah di jalan yang benar, artinya kita menang dari godaan. Kalau kita menuruti hawa nafsu, berbuat maksiat, belajar, berarti kita kalah. Tuh, dengerin penjelasan mama. Devanu kayaknya perlu diruqyah. Dito asal nyeplos, membuat yang lain tertawa. Yang pasti, kalau kamu cuma berani macarin anak orang, apalagi sampai ngapa-ngapain anak orang sebelum halal, berarti kamu bukan cowok gentle. Perempuan menilai laki-laki itu dari cara dia memperlakukan perempuan. Bisa nggak menghargai perempuan? Syifa bertepuk tangan. Mantap mamah. Woi, dosen datang. Kenzi berteriak. Kami semua kembali ke tempat masing-masing.